niat membaca Quran. Jangan niat semata-mata menegur. Nah, makanya dituntut bagi makmum yang berada di belakang imam, ya, yang ya, posisinya di dekat imam, ya, di belakang kah di dekat imam. Nah, itu usahakan yang bisa menegur ketika imam lupa bacaan ayat. Kemudian sunnah yang selanjutnya 125, yusannu lil ma'mumi qira'atul Fatihati ma'al imami idza 'alima annahu la yudrikha ba'da ta'minihi ma'al imami. Disunnahkan bagi makmum membaca Fatihah bersama-sama imam. Bersama-sama imam. Kapan disunnahkan bagi makmum ini membaca Fatihah bersama-sama imam? Ketika dia meyakini, ketika dia, si makmum, dia meyakini dia tidak bisa menyelesaikan bacaan Fatihah ketika imam membaca ayat. Kan sunnahnya ketika imam membaca ayat atau sebelum ayat kan makmum membaca Fatihah. Cuman makmum ini sudah mengira, sudah meyakini, aku kalau membaca Fatihah ketika imam membaca ayat pasti sudah kedesempat. Pasti sudah kedesempat. Entah bacaan imamnya kah cepat atau bacaan makmum itu sendiri yang lambat. Kan ada orang tuh terkadang yang lidahnya tuh kalau bacaan agak lambat gitu, nah, alon, lambat. Nah, kalau makmum nih bacaannya lambat, dia meyakini kalau aku membaca Fatihah ketika setelah amin, maka bisa kedesempat, bisa ketinggalan. Maka bagi makmum yang seperti ini sunnah dia membaca Fatihah bersama imam. Ketika imam membaca Fatihah, baca juga Fatihah. Ya. Ini biasanya ketika kita salat tarawih, ya kalau salat tarawih itu imamnya laju-laju, ya kan, gaspol, ya lah. Sebutin ayat rukuk, ada kalau ini alahan padanan membaca ayat Alhaakumut Takatsur lagi, ya, sebutin ayat rukuk, taburirit. Jangankan yang anum, ya apa, jangankan yang tuha, yang anum aja taburirit, ketinggalan. Hantam sidin saat sebutin ayat rukuk. Nah, kalau ada imam yang seperti ini, ya, yakin sudah makmum kada sempat membaca Fatihah, ya, maka bacalah Fatihah itu ketika imam juga, pada saat imam membaca Fatihah, ya. Sunat dari, ya. Tapi kalau normal aja nih, ketika imam membaca Fatihah, membaca Fatihah juga ini tentu makruh hukumnya. Kan kemarin sudah dijelaskan ada beberapa hukum di dalam makmum itu menyertai gawian imam di dalam sholat. Haram. Yang pertama haram. Imam itu makmum mengimbai gawian imam.
haram dan kada sah salatnya. Kapan ini? Ketika takbiratul ihram. Imam takbiratul ihram juga diimbainya. Maka salatnya kada sah dan haram. Kada sah. Kemudian sunnah, mengimbai imam itu sunnah. Kapan? Ketika imam membaca amin. Nah, sunat mengimbai. Ketika imam membaca amin, ya. Kemudian ketika imam membaca pujian pada ketika kunut, nah, imbai juga. Ya, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Ya, tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, imbai itu. Kira-kira simpan itu, simpan itu. Kemudian yang selanjutnya 126 al-faslu baina surati war ruku'i al-faslu baina surati war ruku'i bi saqtatin qasiratin. Memisah antara bacaan surah atau bacaan ayat dan ruku' dengan saktah yang sebentar. Jadi ketika ya akhir membaca ayat, nah di situ bertahan dulu sebentar, jangan langsung ruku. Jangan langsung ruku, sebentar bertahannya. Kemudian qadarnya bertahan tuh seberapa lama? 127 ayyakuna biqadri subhanallah. Nah, qadarnya itu sekedar bacaan subhanallah antara bacaan ayat dan ruku itu. Ya, kalau dihitung-hitung berapa detik? 3 detik lah. Ya, subhanallah. Subhanallah 2 atau sampai 3 detik. Jangan langsung ruku. Ya, jangan langsung ruku. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kan ada jeda. Jangan langsung wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini kada ada ini. Kada ada. Ini biasanya bulan puasa juga nih. Ya. Bulan puasa juga. Yang selanjutnya at-takbiru lirruku'i, membaca takbir untuk ruku'. Ini sunnah. Membaca takbir untuk ruku'. Kalau bagi imam benyaring, sunat benyaring. Kalau bagi makmum sir aja ya. Usah benyaring. Jadi masuk kepada sunnah-sunnah yang ada di rukun salat, di rukun ruku, ya, di rukun ruku. Ayyarfa'a yadayhi 'inda takbir, mengangkat kedua tangan ketika takbir, ketika membaca takbir. Mengangkat tangan.
Kemudian caranya 130 ayyabtadi ar-raf'a wa huwa qa'imun. Memulai angkatan dalam pada posisinya berdiri. Jadi memulai angkatan itu nah. Angkat tangan ketika rukuk. Nah, angkat tangannya kapan? Ketika masih tegak berdiri. Nah, Allahu Akbar. Jadi angkat tangannya itu posisi ketika tegak berdiri. Jangan ya, Allahu Akbar sambil hendak rukuk. Ini posisinya masih tegak berdiri angkat tangan itu. Allahu Akbar. Kemudian 131 ayyakuna ar-raf'u bi hay'atis sabiqati. Keadaan mengangkat tangan itu, cara mengangkat tangan itu dengan cara yang telah dijelaskan terdahulu ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, sama caranya mengangkat tangan itu. Nah, apa namanya? Nih. Bepintangan. Ibu jari ini bepintangan dengan nih. Apa ini? Lala makan talingan ini. Ibu jari pintangan itu, pintangan. Kemudian ujung jari atas berpintangan dengan telinga atas. Nah, kemudian agak direnggangkan sedikit, agak direnggangkan. Ya. Jangan digenggam. Ya. Dibuka. Nah, agak direnggangkan sedikit. Kemudian jari-jari ini agak merunduk ke depan, agak merunduk, bukan kayak ini, tapi agak merunduk. Nah, merunduk ke depan. Nah, jadi kalau dirincikan, setiap kali mengangkat takbir itu kan ada sunnah-sunnah di situ. Kalau dirincikan lagi itu, ya, berarti sunnah-sunnah sholat itu kada terbatas 500 saja, lebih. Bahkan ada yang ya, merincikan tuh sampai 1000. Ya. Setiap kali mengangkat tangan, kan berapa kali kita di dalam sholat itu mengangkat tangan? Ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, 2. Kemudian ketika bangkit dari ruku, 3. Kemudian ketika bangkit dari rakaat yang kedua kepada rakaat yang ketiga. Nah, angkat tangan juga 4 tempat mengangkat tangan. Ya kan? Kalikan aja 4 kali berapa sunnah di dalam mengangkat tangan tuh? Nah, banyak. Makanya lebih daripada 500 yang disebutkan dalam kitab ini, 500 saja Jazidin. 500 saja. Berarti lebih dari 500 kalau dirincikan. Kemudian yang selanjutnya 132 ayyabtadi at-takbira 'inda awwalil huwiyyi. Memulai takbir ketika pertama turun, ketika pertama tunduk untuk ruku. Itu memulai takbirnya. Tadi kan memulai mengangkat tangan ketika tegak berdiri ya. Maksudnya. Nah, mengangkat tangan ini ketika tegak berdiri. Kemudian memulai takbirnya kapan? Memulai takbirnya ketika memulai tunduk. Ketika memulai hendak ruku. Nah, Allahu Akbar. Jadi hendak ketika hendak tunduk itu memulai takbirnya. Memulai takbirnya. Kemudian habis takbirnya kapan? Ketika sudah sempurna ruku. Pun
Kan mengangkat tangannya tadi ketika tegak berdiri. Iya, kan belum memulai baca takbirnya ketika hendak merunduk, hendak tunduk. Memulai ayat tadi at-takbira inda awalil huwiji. Memulai membaca takbirnya ketika tunduk untuk ruku. Ya. Okay. Bukan. Ya. Dan itu cara itu lebih aman. Maksudnya lebih aman itu menjaga imam tuh menjaga supaya makmum tuh jangan terdahulu pada imam. Kalau kayak ini misalkan memulai membaca takbirnya ketika mengatakan Allah, makmum ini prasangka bisa, oh imam ini sudah memulai tunduk, padahal belum lagi didahuluinya. Masalah bagi makmum. Jadi mulai mengangkat tangannya tadi ketika tegak berdiri, kemudian memulai takbir ketika tunduk untuk rukuk. Yang selanjutnya 133 ayyamuddat takbira maddan ila istiqrarihi fi ruku'i. Memanjangkan bacaan takbir sampai sempurna ruku. Sampai sempurna ruku. Jadi ketika turun menunduk ya, tunduk untuk rukuk itu diisi dengan takbir, Nah, Allahu Akbar, nah, diisi. Kemudian selanjutnya 134 ayyajharal imamu bitakbir. Imam sunat menyaring membaca takbir. Adapun makmum secara sir saja. Ya, begitu juga orang yang sholat sendirian, sir saja. Sir saja. Amunnya imam baca begimit, ya, kada tahu kena makmum, ya, kada tahu. Ya, pergerakan, perpindahan, kan? Gerak imam ini kada tahu punya begimit. Kemudian yang selanjutnya 135 ayyan haniya lirruku'i inda muhadzati kaffaihi mankibaihi. Memulai tunduk untuk ruku ketika sejajar kedua tangan dengan bahu. Jadi memulai tunduk untuk ruku ketika sejajar kedua tangan dengan pundak. Tadi, ya kan? Ketika sudah diangkat tangan ini sejajar sudah dengan pundak, ya, sejajar sudah, baru memulai takbir, ya, baru mulai. Yang selanjutnya ayyantaqil al-ma'mumu ba'da tamami harakati imamihi. Nah, bagi makmum kapan dia memulai ruku? Ya. Bagi makmum dia memulai ruku ketika sudah sempurna gerak imam. Ketika sudah sempurna imam itu ruku. Jadi sudah sempurna imam ruku baru makmum ruku.
Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih." Sesungguhnya dijadikan imam itu hanya untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam sudah takbir, maka bertakbirlah kalian. Imam itu sudah bertakbir, baru kita bertakbir. Fa idza raka'a farka'u. Dan apabila imam sudah ruku, baru kita ruku. Farka'u, maka rukulah kalian. Jadi sempurna dulu imam itu ruku, baru ruku. Itu sunnahnya. Ya, itu sunnahnya. Jangan diimbai. Kalau diimbai tadi makruh. Yang selanjutnya madduz zahri, meratakan punggung, meratakan belakang. Sunat meratakan belakang ketika rukuk itu. Yang ke-138 maddul unuq, meratakan leher. Leher ini sama ratanya dengan belakang. Kemudian selanjutnya ayyakuna ra'suhu wa zahruhu wa 'unuquhu mustawiyatan kas-sahifatil wahidati. Keadaan kepala, kemudian belakang, kemudian leher itu sama rata seperti papan. Ya, papan yang rata. Kemudian selanjutnya 140 nasbur saqaihi, menegakkan sak. Sak itu ini nah. Dari sini sampai sini itu sak namanya. Sak. Jadi kita apa? Betis kan? Nah, ini sebenarnya ditegakkan ini. Tegakkan. Kemudian sunat juga menegakkan paha. Kalau bisa, lah, kalau bisa. Cuman yang dipraktikkan guru-guru kami di Mandapura itu, ya, beliau cuman menegakkan sak, menegakkan betis. Jadi kayak ini nah, kurang lebihnya. Nah, punggung ini rata dengan kepala, bulu, punggung. Kemudian sak ini yang ditegakkan. Itu yang dipraktikkan guru-guru kami di Mandapura. Jadi yang ditegakkan itu sak betis ini. Paha bang, sunnah juga kalau kawa. Kalau kawa, nah, cuma agak ngalih kalau disuruh ke muka. Disuruh ke muka. Jadi yang banyak dipraktikkan oleh guru kami itu sak ini yang ditegakkan. Nah, karena kenapa? Karena lebih mudah untuk meratakan belakang itu. Yang selanjutnya 141 nasbu fakhidaihi, nah, menegakkan kedua paha. Ini kalau kawa lah. Cuman tadi yang dipraktikkan oleh guru-guru kami di Matapura itu kebanyakannya menegakkan sak saja, betis saja.
dan itu lebih mudah untuk meratakan punggung, leher, kepala. Kemudian yang selanjutnya akhdhu rukbatayhi biyadayhi wallahu a'lam. Ya silahkan kalau ada hal-hal yang perlu kita mudzakarahkan. Okay. Nah, kalau hendak sujud itu yang didahulukan anggota lutut dulu, lutut baru tangan, baru dahi. Nah, ketika bangkit dari sujud itu dahi dulu, dahi dulu, tangan baru lutut, ya kebalikannya. Kita sampai aja kita, sampai aja ini kita baru sampai sunnah ruku, ya. Kita sambung sunnah sujud selanjutnya. Assalamualaikum. Poin-poin habis. Jadi penutupan boleh diskusi juga. Jadi jangan nanti terakhir kan sudah banyak sudah yang lewat. Nanti bisa lupa atau langsung jawabannya ditanyakan nanti kan. Kalau boleh gitu, jadi setiap poin boleh diskusi, boleh bertanya. Karena ini kan poin-poin yang penting. Kita sholat. Boleh tanya. Yang berkaitan kalau tadi sama dengan imam baca tadi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita dapatnya setengahnya itu sama kan dia. Ya, sama itu kan dia tidak bisa menyelesaikan bacaan Fatihah ketika imam membaca ayat. Duluan imam ruku, dia belum selesai lagi membaca Fatihah. Maka kalau sudah dia meyakini seperti demikian, Fatihah itu bacalah bersama imam. Ya selesaikan aja, yang setengahnya, ya, setengahnya selesaikan aja. Itu kasusnya, misalkan bacaan imamnya tadi cepat, atau bacaan makmumnya sendiri yang lambat. Kan ada kadang orang tuh lidahnya kalau bacaan tuh lambat. Iya, bisa juga itu yang alun itu geraknya. Ini maksud alun lidahnya yang dalam berucap itu lambat. Kan kadang ada orang kayak gitu, baca dia bacaan tuh kan Bismillahirrahmanirrahim, ya kada bisa Bismillahirrahmanirrahim, kan ada kadang orang kayak gitu. Nah, kalau dia yakin kada sempat membaca Fatihah ketika imam posisi membaca ayat, maka bacalah Fatihah itu ketika imam membaca Fatihah, ya. Iya, walaupun ya selesaikan aja. Lupanya ingatnya kapan? Ingatnya kapan? Harus salah, kan mungkin lagi berbulik kan. Sudah itu ditanggung imam aja sudah itu, ya kan. Ya. Ikut pendapat yang kada mewajibkan baca Fatihah aja sudah, ya kan. Ikut Fatihah itu dijamin imam. Lamun misalnya, iya. Ya kan sudah ingatnya sudah ruku atau sudah sujud kan, kada perlu lagi kita berbalik. Ya, kada perlu lagi balik berdiri kan, kada perlu lagi. Ya. Ya, malahan batal kan, menyalahi imam. Ya, ikut aja. Ya. Kan ada juga pendapatnya yang kada wajib baca Fatihah bagi makmum. Ini. Yang maksud ini yang di muka imam.
Iya. Ah, nah, pian, iya. Pian tadi posisi pian di belakang musola kah di, kadang aku lu takkan dulu pian yang tadi nah di muka di belakang musola kah di depan musola kah? Kada maksud ulun betakon piannya nih. Pian yang tadi nih, yang tolak tadi nih, posisi pian sembahyang di belakang musola kah, di muka musola kah? Di belakang ya kalau mengikut imam yang di musola, di musola. Iya, bisa. Ya. Iya, iya. Kalau pian di belakang musola itu aman-aman aja. Aman-aman aja. Tapi kalau hanya di muka musola itu harus mengikut imam yang di depan sana. Ulun suah sembahyang maghrib ya, pas haul itu di muka musola. Itu son yang ada di musola itu bagi jamaah yang berada di muka musola itu hanya sedikit terdengar. Yang nampak tuh, yang jelas itu, yang terdengar itu imam yang di muka, imam yang di muka, yang jelas itu. Jadi sekalipun apa di muka musola itu son yang dia itu dimatikan bubuhannya itu. Son yang yang sentral itu nggak dimatikan bubuhannya. Orang yang di depan tuh hampir-hampir kada mendengar. Jadinya mendengarnya imam yang di muka sana. Ya aja bagi yang di belakang jelas mendengar. Tapi ketika sholat, orang suah sholat di muka musola itu dimatikan bubuhannya. Son yang di muka musola itu dimatikan. Jadi hampir kada terdengar yang imam di musola itu bagi jamaah yang di depan musola. Jadinya mengikuti di depan itu. Bahkan setiap gang itu kadang ada beberapa gang tuh maulah imam seorang. Tapi ada juga yang langsung mengikut ke Masjid Pancasila. Kada jadi masalah, kada kedengaran itu, yang penting kita melihat gerak makmum yang di depan. Yang penting melihat gerak makmum yang terakhir itu nah. Ya. Wallahu a'lam. Jadi untuk namanya kalau misalkan setiap poin harus dibuka pertanyaan, Pak, bisa kada terbaca lagi. Jadi pertanyaan tuh bagusnya tuh setelah ada diberikan nanti misalkan 10 menit ke sebelum akhir. Simpan aja pertanyaan tuh dulu. Kalau ya, 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 mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan dapat diamalkan. Dan mudah-mudahan berkat kita duduk di majelis ilmu, dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita disudahi dengan husnul khatimah ala hadhihi niyyat wa likulli niyyatin salihah jami'ah li khairatid dunya wal akhirah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam khairil bariyati al-fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.